andaikan si analis pengendali mutu ingin merancang diagram tujum dengan rata-rata panjang runtun pada taraf mutu diterima adalah 500, bila sesungguhnya ingin ditemukan kenaikan dalam rataan sebesar sigma, ya, kenapa ini disebut sebagai sangat rentan dengan perubahan, karena dia bisa melakukan pergeseran secara relevan ya. Bagaimana pergeseran yang diinginkan ya. Berapakah nilai selang keputusan H? Ukuran sampel yang digunakan adalah sebanyak 4. Kata yang pertama, jadi sistemnya seperti ini. Ini ada garis lurus nggak ya? Oh ya ada. Oke, jadi tadi di dalam soal itu, maka taraf mutu diterima tadi berapa? 500. Ya, taraf mutu diterima adalah 500. Kemudian ada persamaan di dalam tujum ini ya. Di situ di dalam soal itu W dikurang mu 0, kemudian dikali dengan akar N dibagi dengan sigma, itu adalah kita pakai 1. Nah, maka kita tarik dari 500 ini ke 1 sana. Oke, seperti ini ya. Jadi kita tarik garis lurus. Kalau kalian punya penggaris, silakan digaris bukunya dari angka 500 sampai dengan 1 sana. Jadi ini sudah ketetapan kita pakai 1. Kemudian tadi dibilang di soalnya bahwa taraf mutunya adalah 500 ya. Maka di garis yang kecil-kecil ini atau H kali akar N per sigma, dia memotong di titik berapa? Memotong di titik, itu ada titik 2, ya kan? Kemudian saya kasih tulisan itu 2,1-nya itu selisihnya 22, ya 2,2, kemudian 2,3, 2,4, 2,5, kemudian lanjut lagi ke 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, dan 5,0. Ya, maka kalau saya tarik tadi garis lurus 500 ke 1, memotongnya di titik berapa? 2,5. Ya, di situ kalau garisnya benar-benar lurus, itu akan memotong di titik 2,35. Jadi akan memotong di titik 2,35. Jadi di sini grafiknya itu ini ya. Grafiknya itu ini kan grafiknya. Nah, dimulai dari 2,0, 2, berapa itu? 0,5 ya. Kemudian di sini adalah 2,1, kemudian 2,15, 2,2, kemudian 2,25, kemudian 2,3, dan yang kelihatan di sini adalah 2,5. Nah, memotongnya itu adalah di titik 2,35. Ya, memotongnya adalah di titik 2,35. Di sini titik. Di sini. Di sini. Nah, itu adalah titik potong yang ada di sini. Ya, kalau kalian apa tadi? Menggaris dari taraf mutu 500 ke 1. Ya, seperti itu cara kerja dari tujum. Nah, belum sampai di situ ya, tapi dari situ kita sudah tahu bahwa H dikali akar N dibagi sigma itu menghasilkan berapa tadi? 2,35. Ya, 2,35. Ya, menghasilkan 2,35 kalau benar-benar tepat menggaris lurusnya. Oke. Nah, dilanjutkan ke peta yang kedua, ya, dilanjutkan ke peta yang kedua. Oke, ini adalah peta yang kedua, ya. Nah, tadi sampel yang kita pakai adalah berapa? Sampel 4 ya. Sampel yang kita pakai adalah sama dengan 4. Oke, kemudian tadi kita pakai 1 ya, untuk ukuran ini kita pakai 1. Ya, ukuran ini kita pakai 1. Berarti di mana 1 ini ya? 1. Oke, kita pakai 1.
Kemudian titik yang kita temukan dari grafik yang pertama tadi adalah berapa? 2,35. N per sigma tadi adalah 2,35. Nah, sekarang 35. adalah kita tarik garis lurus ya dari titik 1 ini. 2,35 tadi di mana ya? Ini 2, berapa? 2,5 ya di sini. Berarti 2,35 itu sekitar di sini ya. Kita tarik lurus dari 1 ini ke sana. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekarang yang dihubungkan adalah titik ini dengan titik yang di sini sebesar 2,35. Nah, mengarahnya itu adalah mengarah ke garis lurus yang di rata-rata panjang runtun atau TMD. Ya, mengarah ke rata-rata panjang runtun atau TMD. Nah, dari situ kita akan mendapatkan bahwa TMD-nya ya, di sini nanti potongnya di mana ya? TMD-nya itu kita dapat itu sama dengan 3,2. Ya, kalau kalian tarik garis lurus dari ini sampai di sini berapa? 2,35. Maka kalau dilanjutkan garis lurusnya itu ke atas sana, maka menghasilkan TMD-nya adalah 3,2. Ya, jadi begitu cara kerja tujung ya, sehingga nah dari yang pertama ini tadi H dikali akar N dibagi sigma itu sama dengan 235. N-nya tadi adalah 4. Ya, sigmanya kita tulis saja sigma. Kemudian berarti di sini adalah 2H per sigma sama dengan 2,35. Yang ditanya adalah hanya berapa? Aljabar biasa. 1,175 sigma dibagi 2. Ya, sama dengan 1,175 sigma. Nah, itulah nanti batas yang kita gunakan. Ya, jadi bukan lagi menggunakan 3 sigma seperti yang kemarin ya, minus 3 sigma, kiri 3 sigma, kanan 3 sigma, tapi dengan tujung ini kita bisa merubah ini. Ya, bisa merubah berapa sih sebenarnya batas yang harus kita pakai kalau kita menentukan bahwa rata-rata bahwa taraf mutu kita 500 dan kita pakai nilai acuannya adalah 1 seperti itu. Nilai acuan ini maksudnya. Itu bisa berubah-ubah tergantung perusahaan yang kalian ini nanti ya, seperti itu. Nah, jadi sistemnya adalah sudah ada grafiknya, kemudian kalian tinggal tarik garis lurus, kemudian nilainya di situ berapa. Nah, hanya ini nanti adalah menjadi berapa UCL atau acceptable tadi ya, diterima atau tidak itu berdasarkan batas ini ya. Simpangannya seperti itu, bukan lagi pakai simpangan yang tetap yaitu 3 sigma dan sebagainya. Oke, bisa dipahami? Belum, Bu. Bu, TMD tadi untuk apa, Bu? Oke, TMD itu adalah TMT itu adalah mu 0. Ya, TMT itu adalah mu 0. Kalau TMD itu adalah ini, taraf mutu ditolak. Ya, jadi TMT itu adalah taraf mutu terterima, itu adalah mu 0. Kemudian TMD itu adalah taraf mutu ditolak atau berdasarkan mu 1, seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan lambang mu 0 untuk TMT dan mu 1 untuk TMD. Misalkan mu 1 lebih besar daripada mu 0 atau yang ditolak lebih besar daripada yang diterima, maka W-nya menggunakan yang tadi, mu 0 ditambah mu 1 dibagi 2. Ini sudah ketetapannya.